Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riz Arkarega. Yang pertama ada dari baru boleh dibangun, seperti imut. Kredit rumah riba nggak sih? Lanjutnya dari Agustinus Manulang. Gak ada nomor teleponnya Pak di deskripsi. Iya, jadi sementara di video rumah Puri Area itu saya nyantumin nomor teleponnya tuh ya di video, di brosurnya. Jadi buat teman-teman, makanya nonton videonya jangan di skip. Kalau di skip ya nggak tahu jadinya kan. Tapi di video rumah subsidi episode yang ke-6 saya udah mulai cantumin kok nomor telepon marketingnya, harganya dan lain-lain. Tapi yang episode 1 sampai 5 saya belum cantumin kayaknya. Jadi kedepannya saya cantumin nomornya. Oke. Lanjut. Dari Aulia Evelona tadi udah ya. Oke. Pembahasan pertanyaan dan komentar dan lain-lain dari rumah subsidi episode yang pertama, Perumahan Puri Area, sudah selesai dibahas. Kita lanjut ke Q&A di episode rumah subsidi yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke Q&A dari episode rumah subsidi yang kedua, yaitu dari video rumah subsidi Grand Sutra Lewiliang. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, dari Prima Property. Lebih baik jangan pakai kamera action bro, semangat ya maju terus. Iya, mohon maaf ya. Jadi awalnya tuh saya memang pakai action cam karena yang saya punya itu. Tapi action camnya lensanya tuh fish eye gitu, memang jadi agak cembung. Ya positifnya dia lebih wide kan, lensanya lebih banyak hal yang kelihatan. Tapi negatifnya jadi kadang ada yang cembung-cembung gitu kelihatannya. Tapi setelah banyak komentar yang masuk seperti ini, banyak masukan, ya saya udah nggak pakai action camnya lagi. Paling nanti 1-2 kali aja saya pakai kalau memang perlu. Oke. Itu ya. Terima kasih masukannya. Next. Dari Agustinus Manulang. Ke stasiun Bogor berapa menit dan berapa kilometer Pak? Kalau perumahan Grand Sutra ini, Grand Sutra Lewiliang ini ke stasiun Bogor mungkin lebih kurang 40 menitan kali ya. Kalau nggak macet. Itu kalau naik motor ya. Kalau naik motor lebih. Jadi ya 40 menitan ke stasiun Bogor. Kilometernya mungkin saya nggak tahu kilometernya. Cek aja di Google Map dari stasiun Bogor ke Grand Sutra Lewiliang, nanti kan ada tuh kilometernya. Tapi yang pasti mungkin kalau naik motor sekitar 40 menitan lah. Next, masih dari Mas Agustinus Manulang. Yang perumahan komersial angsuran flat juga Pak. Informasi yang terakhir kami tahu untuk perumahan komersialnya itu angsurannya mengikuti suku bunga bank. Kalau yang subsidi flat sampai lunas. Terus selanjutnya dari Evi Zubaida. Harga berapa mas? Di thumbnail udah saya tampilin tuh. Rumah harga 160 juta di Bogor gitu kan. Ya harganya sekitar segitu. Kalau detailnya sih dia terakhir sih 168 juta. Nah itu harga KPR-nya atau harga jualnya, detailnya ada di video ya, bisa dilihat di situ teman-teman. Oke. Selanjutnya dari Fatmawati. Ready apa inden mas? Kalau ambil cash berapa? Untuk terakhir kali kami ke sana, dia rumah subsidinya itu inden, tapi udah setengah bangun gitu yang di inden. Terus rumah komersilnya ada yang ready. Kalau ambil cash, detailnya ada di video ya. Saya takut salah, soalnya harganya saya lupa. Ada di video dia, di brosurnya. Oke, next. Dari Mimas Official. Bang, maaf nih saran aja. Kalau untuk review rumah jangan pakai lensa, jangan pakai kamera cembung gini bang. Lihat rumahnya jadi nggak karuan, bengkok-bengkok gitu. Oke, Mimas, terima kasih masukannya. Tadi udah dibahas ya, kenapa saya pakai lensa cembung seperti itu. Oke, di video rumah subsidi yang ke-6 dan seterusnya saya usahain gak pakai lensa cembung atau fish eye. Terima kasih. Harusnya dari Ajis. Ada biaya KPR-nya nggak mas? Biaya KPR-nya ada di video lengkapnya ya mas Ajis. Lanjut.
dari Pinky Anisalika. Dari tadi sih lebih kurang sama-sama ini orang yang nanyanya ya. Review terlengkap, alhamdulillah saya sudah booking di sana, insya Allah lancar semuanya, amin. Semoga dilancarin ya, Pinky Anisalika sampai dengan akad dan sampai dengan sering terima kunci di Grand Sutra William. Oke, pertanyaan dari Grand Sutra William udah habis. Oke, kita lanjut Q&A dari pertanyaan atau komentar-komentar yang ada di video Rumah Subsidi episode yang ketiga, yaitu Puri Area 2 Cibatok. Oh ya, di Puri Area 2 Cibatok ini kemarin pas kami ke sana rumah subsidinya itu udah habis, yang tersisa cuma rumah komersil. Jadi kami nggak ada sempat review rumahnya ya, karena yang membantu kontennya untuk rumah subsidi. Jadi kami cuma review ya lingkungan rumahnya aja gitu deh. Ini cuma ada satu, dari Homey Father. Mas Riz, tolong review perumahan Nanggrang Indah Residence Bogor dong, terima kasih. Kemarin udah di-reviewin ya, Mas ya kali ya. Udah di-reviewin ya, Homey Father Nanggrang Indah Residence. Jadi Nanggrang Indah Residence itu perumahannya sudah lama sepertinya gitu. Jadi sudah nggak ada pembangunan lagi, dan kalaupun mau rumah di sana kayaknya harus ambil take over dari orang yang sudah beli di sana, atau beli dari orang yang mau jual rumahnya di Nanggrang Indah Residence. Oke, saya masih ingat soalnya masnya ini. Lanjut. Kita lanjut ke Q&A Rumah Subsidi episode yang keempat. Ini waktu itu videonya episode Rumah Subsidi Citoh Cibungbulang Townhill. Oke, ini lumayan banyak juga. Yang pertama ada dari Septian Ian. Masih ada unitnya. Untuk Cibungbulang Townhill ini terakhir kami ke sana masih banyak banget unitnya yang ready. Jadi tinggal datang aja ke sana dan hubungi marketingnya. Oke, terus dari Marini Siagian. Halo Mas, tanya dong, di antara semua rumah yang sudah direview, yang paling dekat sama stasiun yang mana ya? Puri Area. Lanjut, Evi Nurmalasari. Terima kasih Kak reviewnya, sukses untuk channelnya. Terima kasih Evi. Oke. Terus selanjutnya dari Mutiara Rizky Fazrini. Pembangunannya gak dilanjut apa gimana? Kok jalannya masih jelek? Jadi ada dia kan di Citoh itu dia sistemnya klaster gitu. Jadi blok-bloknya dinamain klaster-klaster gitu. Ada klaster yang pembangunannya masih progres, terus jalannya juga masih progres. Dan ada klaster yang pembangunannya udah selesai, ya jalannya udah selesai. Kalau misalnya Mbak Mutiara lihat ada jalan yang masih belum selesai, ya itu berarti memang klasternya masih dalam progres pembangunan seperti itu. Oke, lanjut. Dari Pak Oji Gin. Jauh dari kualitas perumahan murah di daerahku jelek, sad. Emang daerahnya di mana Mas? Gitu. Harusnya sih standar rumah subsidi sama ya, cuma balik lagi ke developernya gitu. Makanya kalau mau beli rumah subsidi lihat-lihat dulu nih buat temen-temen developernya bagus atau enggak, dia sebelumnya udah pernah bangun perumahan atau belum. Jadi dicari tahu dulu developernya, karena rata-rata mungkin nggak rata-rata sih, ada beberapa yang ketipu lah apa segala macam sama developer dan lain-lain. Ya itu mungkin karena dari awal percaya aja, nggak cari tahu dulu informasi soal developernya, kayak gitu ya, saran sih. Next dari Apsari Rika. DP all in berapa Mas? Cicilan per bulannya berapa? Untuk yang di Citoh itu seingat saya pokoknya dia itu BPHTB, AJB dan lain-lain itu ada biayanya. Nah detailnya ada di video ya, saya takut salah soalnya udah lupa juga. Jadi dia ada booking 1 juta kalau nggak salah, terus DP 3 juta apa berapa gitu, saya lupa, bisa dilihat lagi di videonya ya, takut salah. Next dari Agil Saputra. Nomor kontak pemasarannya ada Bang, ada di video di brosurnya. Nontonnya jangan di skip biar nggak kelewatan nomor marketingnya. Pokoknya detail kok ada di videonya. Lanjut dari Jajang Jailani. Bang, itu ada cashback nggak Bang? Cashback kemarin sih nggak ada sih gitu ya, Mas Jajang, nggak ada cashback ya terakhir ya. Oke, habis. Oke, sekarang kita lanjut ke Q&A dari episode Rumah Subsidi yang terakhir di video kali ini nih, yaitu Citafil Dramaga. Nah, Citafil Dramaga ini kalau menurut saya dan istri saya Inaya, ini salah satu perumahan subsidi yang menurut kami dari semua rumah subsidi yang sudah kami lihat, kami review dan lain-lain, waktu pas kami cari rumah sampai sekarang udah punya rumah subsidi, ini adalah rumah subsidi yang paling oke banget. Jadi rumah subsidinya itu
Ini saya bukannya promosiin rumah subsidinya ya, saya nggak dibayar apa-apa, nggak dapat apa-apa ya. Ini pure menurut kami pribadi. Menurut kami kualitas rumah subsidinya itu udah kayak rumah komersil, kayak gitulah intinya. Teman-teman bisa lihat detailnya di video perumahan subsidi episode yang kelima, yaitu Cetaphil Dramaga. Oke, kita langsung aja bahas review. Kita langsung aja bahas Q&A-nya. Riz lanjut. Jadi dari Homey Father. Oh ya Mas Riz, ambil di perumahan apa ya? Kapan-kapan di review juga tuh Mas, seperti home tour rumah Mas Riz. Kami ngambil rumah di perumahan Puri Area 1 tahap 2 yang di desa Cicadas. Ya udah ada rencana sih mau nge-review home tour gitu. Cuma rencana sih nanti kalau misalnya pas lagi renovasi. Kalau sekarang mah masih berantakan Mas, rumahnya malu berantakan gitu. Jadi nanti mungkin pas renovasi sambil jelasin juga apa yang direnovasi, terus seperti apa dan lain-lain. Mungkin juga nanti bisa ada video tanya jawab sama tukangnya mungkin. Lanjut. Dari TM Production. Request perumahan Parayasa Parung Panjang Pak. Oke Pak, saya masukin list dulu ya. Kayaknya sih udah masuk list sih. Makasih Pak Tio. Ini TM Production, channelnya Pak Tio nih, teman saya, teman kantor. Oke, next. Dari Agustinus Manulang. Pak, untuk ke stasiun Bogor berapa lama dan berapa kilometer ya Pak? Untuk perumahan Cetaphil Dramaga lebih dekat nih daripada Grand Sutra Lewiliang. Dia lebih kurang ya 20-30 menit lah ke stasiun Bogor. Kilometernya ini mungkin sekitar 20-30 km lah gitu. Ya lebih kurang lah ya, bisa dicek aja di Google Map. Lanjut dari Sarah Ratika. Mas, review perumahan subsidi Ciomas Hills Bogor. Untuk perumahan subsidi Ciomas Hills sudah masuk list kami. Nanti kalau misalnya saya udah ada waktu dan kesempatan akan saya review ke sana ya. Ditunggu aja dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Kalau nggak dinyalain nanti ketinggalan kalau misalnya saya review Ciomas Hills nanti. Lanjut dari Andrea Liwan, atau bacanya Liwan atau Leone nih, atau Leoni, ya itulah ya. Mas, daerah Ciapus dong please review, banyak juga di sana. Oke, nanti saya akan cari tahu dulu yang di daerah Ciapus. Tapi kalau mas atau mbak ya, kalau misalnya ada rekomendasi nama perumahannya akan lebih cepat saya ke sana karena saya langsung tahu kan gitu mau kemana. Tapi kalau belum ada nama perumahan dan lain-lain, saya harus cari tahu dulu perumahan subsidi apa yang akan saya review di daerah sana gitu. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi namanya akan lebih cepat saya nge-reviewinnya. Oke, next. Dari Siroj Ahmad, teruskan bro, bermanfaat. Makasih Siroj, semoga bermanfaat. Oke, lanjut dari Wulan Karina. Review Puri Adika Gunung Sindur Kak. Nah, untuk Puri Adika juga udah masuk list kami ya. Cuma memang belum sempat ke sana karena lumayan jauh dari rumah kami. Tapi udah kami masukin list dan saya juga udah janjian sama marketingnya yang ada di sana. Nanti pokoknya kalau misalnya sempat saya langsung review rumahnya di sana. Pantengin aja terus channel Riz Arkarega ya guys. Lanjut dari Rona Azani. Dari pintu tol kira-kira berapa menit? Kalau buat Cetaphil Dramaga ya tadi 20-30 menit lah lebih kurang. Tol Yasmin ya, pintu tol Yasmin, bukannya pintu tol Ring Road sana. Kalau Ring Road ya lebih jauh lagi. Tapi kalau dari pintu tol Yasmin ke perumahan Cetaphil Dramaga 20-30 menit. Tergantung macet apa enggak. Lanjut dari Richard Rich Entertain. Mas, Cinnamon Hills dong masih ada nggak ya? Untuk perumahan subsidi Cinnamon Hills, terakhir kami cari tahu informasinya dari marketingnya itu sudah sold out mas. Jadi ya udah nggak ada. Gitu. Memang itu lokasinya kayaknya satu-satu rumah subsidi yang lokasinya di kota deh. Sementara ini yang saya tahu ya di Tanah Sarial buat Cinnamon Hills. Nggak tahu kalau misalnya ada yang lain, mungkin teman-teman bisa kasih tahu. Oke, next dari Dava Fakri Alfarizi. Kalau cash berapa juta mas? Untuk yang Cetaphil Dramaga kalau nggak salah kemarin 168 juta kalau cash. Jadi bisa dilihat aja detailnya di videonya ya. Tapi yang pasti rumahnya bagus banget sih, nggak akan nyesel kalau Cetaphil Dramaga. Saya nggak dibayar ya sekali lagi. Oke, dari selanjutnya Awalia Rohmah. Kak, coba di daerah Bogor yang rada kota ada nggak ya? Seperti Yasmin atau apa gitu, terima kasih. Kalau Yasmin kayaknya nggak ada deh. Yasmin mah adanya sektor 6 atau sektor 6. Itu mah kawasan elit, jadi kayaknya nggak ada rumah subsidi mbak kalau di situ. Cuma kalau di daerah kota lainnya ya mungkin
Cilebut yang agak kesini, yang agak ke kota gitu, atau di mana. Nah, saya belum tahu nih. Mungkin nanti kalau misalnya banyak ada rekomendasi, boleh aja Mbak ketik di kolom komentar nama perumahannya. Nanti akan saya reviewin ke sana. Tapi sementara ini yang saya tahu, selain Cinnamon Hills, belum ada lagi rumah subsidi yang di daerah kota. Sejauh ini ya. Makanya kalau teman-teman ada yang tahu, tolong kasih tahu saya nanti biar saya datengin ke sana. Next. Dari Suci Meliana. Mas, di menit 12.45 di situ dijelasin kan ya, biasanya kalau udah ada tanda KPR bersubsidi itu udah ada pemiliknya. Nah, kalau misalkan saya kan udah booking juga tuh Mas di sana di Citafield Dramaga nih. Pemberkasan tinggal tunggu hasil, tapi belum ada info ACC. Ada kemungkinan saya jadi pemiliknya nggak ya? Hehe. Jadi memang di videonya saya jelasin tuh waktu di depan kan udah ada tandanya nih, tanda KPR Bank BTN bla bla bla. Nah, saya bilang biasanya kalau rumahnya udah ada tanda KPR yang seperti itu, berarti itu rumahnya udah ada pemiliknya. Jadi secara nggak langsung ya udah ada yang punya. Tapi kan di sini banyak nanya, kalau misalkan saya udah booking di sana terus pemberkasan tinggal tunggu hasil, berarti kan pemberkasannya sudah nyampe ke bank nih Mbak. Ya kan, DP-nya kan udah, terus pemberkasannya udah nyampe bank, tapi belum ada info ACC, ya berarti memang masih proses bank gitu. Tapi biasanya kalau dari developer sudah disuruh melengkapi berkas dan berkasnya sudah diajukan ke bank, biasanya udah lengkap sih berkasnya, BI checkingnya udah oke, berkasnya udah lengkap, nggak perlu ada koreksi lagi, dan tinggal nunggu ya ACC, info ACC dari bank aja gitu. Dan kalaupun misalnya dari bank ada tambahan 1-2, biasanya sih kecil sih kemungkinan buat nggak di ACC, karena biasanya developer kalau misalnya ada sesuatu yang janggal atau ada yang kurang dan lain-lain, BI checking nggak bagus dan lain-lain, developer udah ngasih tahu biasanya, ini kayaknya nggak bisa nih dilanjut gitu. Cuma ada juga yang misalnya persyaratan kurang terus developer tetap majuin ke bank dan akhirnya nggak di ACC, ya ada juga sih gitu, tergantung marketing sama developernya sih. Tapi biasanya kalau pengalaman kami, kalau dari developer udah oke, dia majukan ke bank, ya tinggal tunggu ACC aja sih. Jadi sabar aja ya Mbak, semoga rumahnya bisa dimiliki yang di Citafield Dramaga, amin. Next, ada lagi nih. Oke, udah habis. Jadi kayaknya cukup sekian dulu nih episode Q&A seputar rumah subsidi atau tanya jawab seputar rumah subsidi di episode yang pertama kali ini. Nah, kalau misalnya ada teman-teman semua yang kurang puas nih dengan episode yang pertama kali ini, terus punya pertanyaan-pertanyaan lain, silakan ketik di kolom komentar di bawah atau DM ke Instagram @rendinaya. Nanti akan kami jawab komentarnya, pertanyaannya dan lain-lain. Dan kalau misalnya stoknya pertanyaan udah banyak dan lain-lain, kami akan bikin video Q&A seputar rumah subsidi di episode yang kedua. Jadi ya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau banyak ingin tahu, nanti akan ada lagi episode Q&A. Kalau misalnya pertanyaannya sedikit ya nanti dulu gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk support terus channel Riz Arkarega dengan klik tombol subscribe dan nyalain deh tuh tombol lonceng notifikasinya, gratis, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau misalnya kami ada update video terbaru tentang rumah subsidi. Oke, mungkin segitu aja. Oh, yang terakhir, jangan lupa beli homemade cake. Kuenya enak banget, bener, kue enak banget. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.